Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu tercurahkan pada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak bisa mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian tentang Asmaul Husna. Yang berikutnya adalah nama Allah Al-Fattah, yang artinya yang maha membuka. Al-Fattah dari kata-kata fataha yaftahu, fattah yang maha pembuka. Miftah dalam bahasa Arab artinya kunci atau tempat alat untuk membuka. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Al-Fattah terdapat dalam surah Saba ayat 26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul yajma'u bainana rabbuna thumma yaftahu bainana bil haqq wa huwal fattahul alim." Katakanlah, Tuhan kita akan mengumpulkan kita semua. Kemudian Dia memberikan keputusan antara kita dengan benar. Dan Dia yang maha memberi keputusan dan maha mengetahui. Kemudian juga dalam surah Al-A'raf ayat 89, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasi'a rabbuna kulla syai'in 'ilma. 'Alallahi tawakkalna. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin." Pengetahuan Rabb kami meliputi segala sesuatu. Kepada Allah sajalah kami bertawakal. Ya Rabb kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak, dengan benar, dengan adil, dan Engkaulah pemberi keputusan yang sebaik-baiknya. Jadi Fatihin, ya, Al-Fattah adalah juga artinya yang memberikan keputusan. Biasanya sesuatu itu kalau sudah ada keputusannya, maka dia akan terbuka. Ya, Allah adalah zat yang membuka apa-apa saja yang tertutup. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memutuskan rizki kita, maka Allah akan bukakan jalan rizki untuk kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah memutuskan jodoh kita, maka artinya Allah telah membuka untuk kita jalan itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala memutuskan tentang karir kita, itu juga artinya Allah telah membuka jalan buat kita untuk menuju ke sana. Maka Allah adalah sebaik-baiknya zat yang memberikan keputusan, sebaik-baik zat yang membuka setiap jalan yang tertutup. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah membuka sebuah jalan, maka tidak ada yang bisa menutupnya. Dan kalau Allah sudah menutup, tidak ada yang bisa membukanya. Salah satu cara untuk membuka jalan-jalan yang tertutup itu adalah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lazimal istighfar," barang siapa yang membiasakan istighfar,
ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Allah jadikan dari setiap kegundahannya kegembiraan. Wa min kulli dhiqin makhraja, dari setiap kesempitannya jalan keluar. Kalau ada jalan yang sempit, dengan kita istighfar, maka jalan itu akan menjadi lebar. Kalau jalan rezeki kita sempit, jalan karir kita sempit, jalan jodoh kita sempit, dengan kita memperbanyak istighfar, maka jalan itu akan lebar. Allah akan membuka itu semua. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah memberikan rezeki dari jalan yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di sini dikatakan makna nama Al-Fattah adalah zat yang menghukumi di antara hamba-hambanya dengan apa yang dia kehendaki dan memutuskan di antara mereka dengan apa yang dia inginkan. Allah sebaik-baiknya zat yang memberikan keputusan. Dan keputusan Allah kepada diri kita itu pasti keputusan yang terbaik. Allah pasti memberikan yang terbaik. Hanya bagaimana cara kita menerimanya. Kalau kita bisa menerima setiap keputusan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa ridha dari setiap keputusan yang Allah berikan, maka kita akan menjadi orang yang kaya. Rasulullah SAW bersabda, "Warda bima qasamallah takun aghnan nas." Ridholah dengan apa yang Allah berikan, maka kamu akan menjadi orang yang kaya. Kita bersyukur dengan rezeki yang Allah berikan, kita akan menjadi orang yang kaya. Kita bersyukur dengan karir yang Allah berikan kepada kita, kita akan menjadi orang yang kaya. Kita bersyukur dengan istri dan anak-anak yang Allah berikan kepada kita, maka kita tidak perlu melirik pasangan-pasangan yang lain, istri-istri orang lain, wanita-wanita lain. Karena Allah memberikan yang terbaik buat kita. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang dapat menolak hukum Allah. Tidak ada yang dapat menandingi keputusannya dan perintahnya. Api itu panas, nggak ada yang bisa menolak. Itu hukum Allah, sunnatullah. Air itu mengalir ke bawah, itu hukum Allah. Tidak ada yang bisa menolaknya. Dalam surah Fatir ayat 2, Allah berfirman, "Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmah fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih wa huwal azizul hakim." Apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Dan apa saja yang ditahan oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang sanggup untuk melepaskannya sesudah itu. Dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ya. Kalau Allah sudah buka pintu-pintu rahmat, Allah sudah buka pintu-pintu rezeki, pintu-pintu karir, pintu jodoh, nggak ada yang bisa menahan arus itu. Tetapi kalau Allah sudah menutupnya, tidak ada yang bisa membukanya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bukalah pintu-pintu yang tertutup itu dengan kita memperbanyak istighfar, dengan kita memperbanyak salat malam, dengan kita memperbanyak sedekah. Itu cara membuka pintu-pintu yang tertutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Ibnu Qayyim rahimahullah berkata dalam Qasidah Nuniyah, dalam menjelaskan nama ini serta maknanya, demikian juga Al-Fattah termasuk nama-nama Allah Al-Fath yang merupakan bagian daripada sifat-sifatnya terbagi menjadi dua. Yang pertama, dia membuka hukum yang merupakan syariat sesembahan kita. Dia membuka takdir yang merupakan bentuk al-fat yang kedua.
Ar-Rabb adalah Al-Fattah. Dengan kedua bagian tersebut penuh dengan keadilan dan kebaikan dari Ar-Rahman. Ya. Hukum, ya. Allah berikan kepada kita hukum-hukum syariat agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Ini makna Al-Fattah, dibuka, disingkap hukum-hukum Allah untuk kemaslahatan kita. Apapun yang Allah syariatkan buat kita, itu untuk kemaslahatan dunia dan akhirat kita. Ya. Ada yang halal, ada yang haram. Itu untuk kemaslahatan kita, bukan untuk kemaslahatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia membuka takdir. Ya. Walaupun memang takdir itu rahasia Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang harus kita ketahui bahwa takdir itu berikut dengan sebab-sebabnya. Allah buka itu sebab-sebabnya. Ya. Idza aradallahu syai'an hayya asbabah. Kalau Allah menginginkan sesuatu, Allah siapkan sebab-sebabnya. Kalau kita menginginkan kesuksesan, maka kita harus menjalankan sebab-sebabnya. Tidak bisa kita ingin sukses, tapi kita selalu bersantai-santai, berpangku tangan, tidak melakukan apapun. Pepatah Arab mengatakan tarjun najata walam tasluk masalikaha. Kau mengharapkan kesuksesan, tapi kau tidak melalui jalan-jalannya. Innas safinata la tajri 'alal yabas. Sesungguhnya perahu itu tidak akan berjalan di atas daratan. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah dalam menjelaskan ucapan Ibnu Qayyim tadi, dia mengatakan Al-Fattah adalah dia yang membuat hukum. Ya. Allah sebaik-baiknya pembuat hukum. Yang berbuat kebaikan, yang dermawan. Ya, Allah. Itu makna daripada Al-Fattah. Allah sebaik-baiknya pemberi hukum. Coba lihat manusia. Manusia terkadang ada seseorang yang mencuri, mungkin yang dicurinya gak seberapa ya, sampai dibakar. Lihat hukum Allah. Tidak ada satupun hukuman dalam Islam itu yang membakar, tidak ada. Bahkan pernah salah seorang sahabat membakar sarang semut, dilarang oleh Nabi. Kata Nabi, yang berhak membakar sarang semut, yang berhak membakar itu hanya Allah, Tuhannya api. Di manusia, Masya Allah. Maka sebenarnya kalau hukum-hukum Allah itu dilaksanakan, itu sudah Masya Allah. Ya. Kalau orang berzina dirajam, kalau sudah menikah dihukum mati. Kenapa dihukum mati? Karena dia menjadi sumber penyakit. Kalau dia tidak dihukum mati, maka penyakit ini bisa menyebar. Kenapa sekarang terjadi penyebaran penyakit seksual? Karena tidak dihukum matinya orang-orang yang melakukan seks bebas. Sehingga bisa menular kepada keluarganya, kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Kenapa korupsi menjadi-jadi? Kalau dijalankan perintah Allah, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan potong tangannya, maka orang akan menjadi jera. Tapi karena hukum Allah ini tidak dilaksanakan, maka korupsi semakin menjadi-jadi. Ya. Kenapa orang yang membunuh tidak langsung dibunuh? Karena tidak dijalankan hukum. Orang yang memperkosa anak-anak kecil dengan jumlah yang banyak tidak langsung dibunuh, padahal mereka membunuh, ya, mereka membunuh masa depan anak-anak itu. Makanya kan kata Nabi, jika engkau mendapatkan seseorang melakukan perbuatan kaum Lut, faqtulul fa'il wal maf'ul,
bunuhlah yang mengerjakannya, subjeknya dan objeknya, semuanya dibunuh. Tapi karena tidak dibunuh, akhirnya terjadi lagi. Makanya Allah mengatakan apa? Walakum fil qisasi hayatun. Dalam hukum kisos itu ada kehidupan. Kenapa ada kehidupan? Jadi kan dibunuh satu orang ini jadi pelajaran. Orang yang lain tidak akan berani melakukannya. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan sifat membuka bagi Allah ada dua bagian. Yang pertama, dia membuka hukum agamanya, yang tadi ya, yaitu syariatnya melalui lisan-lisan Rasulnya. Ya. Kita tidak faham mungkin ya, langsung bahasa Al-Quran. Maka Allah buka melalui lisan-lisan Rasulnya sebagai penjelas daripada agama ini. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Dan kami turunkan kepada Muhammad Al-Quran agar engkau menjelaskan. Nah, sekarang kita juga untuk memahami Al-Quran, As-Sunnah, kita nggak bisa paham secara langsung. Kita tidak memiliki ilmunya. Bagaimana caranya? Tanya kepada pakarnya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ahlinya kalau kamu tidak tahu. Hanya hendaklah kita itu menjadi tilmidhu ustadz, la tilmidhu kitab. Hendaklah kita menjadi muridnya guru, jangan menjadi muridnya buku. Ya, apalagi kita tidak paham bahasa Arab, kita tidak paham ulumul Quran, ulumul hadis, kita tidak paham usulul fiqh, kita tidak mengerti qawaidul fiqh, kita tidak mengerti nasakh wal mansukh. Bagaimana kita bisa menyimpulkan sebuah hukum? Maka kita perlu bertanya kepada pakarnya, perlu bertanya kepada ahlinya. Ya. Bukunya sama, tetapi cara memahaminya yang berbeda. Hadisnya sahih, tapi pemahamannya yang tidak sahih. Karena tidak memiliki perangkat yang benar untuk memahami ilmu tersebut. Sama saja, ada pisau, tetapi pisau itu yang berhak membedah itu kan hanya dokter bedah. Nggak bisa setiap kita untuk bisa membedahnya. Kenapa? Karena kita tidak memiliki ilmu. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makna Al-Fattah sini ya. Beliau juga berkata, makna Al-Fattah ada dua. Pertama, kembali kepada makna hukum yang dia bukakan untuk hamba-hambanya. Dia menghukum di antara mereka dengan syariatnya dan menghukum di antara mereka dengan memberi balasan kepada yang taat. Itu juga makna Al-Fattah. Ya. Allah berikan pahala untuk orang yang melakukan kebaikan, dan Allah berikan hukuman bagi orang yang melakukan maksiat. Ya. Di mana? Di dunia dan di akhirat. Walaupun terkadang hukuman Allah itu tidak langsung. Ada orang yang melakukan maksiat tidak langsung dihukum mungkin oleh Allah Subhanahu wa taala, ada. Ada seseorang bertanya kepada Hasan Al-Basri, "Wahai Hasan Al-Basri, saya ini suka melakukan maksiat, tapi tidak ada satupun hukuman yang saya lihat dari Allah." Apa yang dikatakan oleh Hasan Al-Basri? Hasan Al-Basri bertanya, "Kamu bisa sholat malam atau tidak?" Tidak bisa. Maka Hasan Al-Basri menjawab, "Itulah hukuman Allah buatmu." Terkadang orang semakin tidak sholat, semakin tidak dekat kepada Allah, semakin dibuka pintu-pintu dunia, pintu-pintu kenikmatan. Ketahuilah itu adalah istidraj, dikasih, tapi dengan tujuan diulur, ditenggelamkan. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Al-A'raf ayat 89 Allah berfirman, "Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin."
Ya Rabb kami, berikanlah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak, ya, dengan adil, dan Kaulah pemberi keputusan yang sebaik-baiknya. Nah, Al-Fattah juga maknanya di sini ya. Para rasul memohon kepada Allah untuk dibukakan antara mereka dan kaum mereka ketika terjadi perselisihan. Ya. Allah berfirman, "Qala rabbi inna qaumi kadzdzabun faftah baini wa bainahum fathan wa najjini wa man ma'iya minal mu'minin." Nuh berkata, "Ya Rabb, sungguhnya kaumku telah mendustakan aku, maka itu adakanlah suatu keputusan antara aku dan antara mereka, dan selamatkanlah aku dan orang-orang yang mukmin bersertaku." Jadi ketika kita berdoa, ya Fattah, misalnya kita bingung nih, sedang ada satu masalah kita dengan teman-teman kerja kita, dengan kantor kita, dengan keluarga kita, ya Allah berikan keputusan yang terbaik menurutmu bagaimana ya Allah? Karena yang terbaik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Tapi kalau yang terbaik menurut Allah itu pasti terbaik buat kita, walaupun kita belum bisa memahaminya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, tapi itu baik buat kamu. Dan boleh jadi kamu suka sesuatu, tapi itu buruk buat kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Termasuk keputusan-keputusan Allah yang mungkin kita nggak mengerti. Kita kira ini buruk. Ya. Ada satu ungkapan, qad yu'akhirullahu al-jamil liyakuna ajmal. Bisa jadi Allah menunda sesuatu yang indah agar lebih indah. Mungkin ada seseorang yang sudah mau menikah, dibatalkan jodohnya. Mungkin Allah ingin memberikan dia yang lebih baik. Mungkin ada seseorang yang sudah mau transaksi bisnis, akhirnya gagal. Mungkin Allah ingin menyelamatkan dari penipuan. Ternyata setelah bisnisnya gagal, dia baru tahu, dapat info dari orang lain, ternyata orang itu penipu. Nah, bisa begitu juga. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah makna daripada Al-Fattah, ya. Allah membukakan pintu-pintu hidayah, itu Al-Fattah. Kalau orang sudah dibuka pintu hatinya oleh Allah, sebentar aja dapat itu hidayah. Allah buka pintu rezeki, buka pintu hati, Allah melapangkan dada, itu Al-Fattah. Ya. Dalam surah Az-Zumar ayat 22 Allah berfirman, "Afaman syarallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nuri min rabbih fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalim mubin." Maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk menerima agama Islam, lalu ia mendapatkan cahaya dari Rabb-nya, sama dengan orang yang membatu hatinya, maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka yang membatu hatinya untuk mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka untuk kita setiap pintu-pintu yang tertutup dari hidup kita ini, pintu rezeki, pintu jodoh, pintu karir, semuanya Allah buka. Maka mintalah hanya kepada Allah Al-Fattah yang membuka segala hal yang tertutup. Al-Fatih lima ughliq. Kalau Allah sudah buka, tidak ada yang bisa menutupnya, dan kalau Allah sudah menutupnya, tidak ada yang bisa membukanya. Tetapi masih ada harapan. Bukalah pintu-pintu yang tertutup itu dengan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kita salat malam, dengan kita bersedekah, dengan kita berzikir di pagi dan petang. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam aqulu lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.